Jadi pada akhirnya kita punya kemampuan untuk menyambung pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain, tapi tetap hadir dengan perspektif yang luas, dan apa yang terjadi hari ini itu adalah yang kita pikirkan. Kalau kita gagal untuk mindful, pada akhirnya pikiran, perasaan, dan penerimaan kita sama diri sendiri ini cenderung membuat kita jadi overthinking karena kita mengalami situasi yang disebut dengan over-identification. Halo teman-teman, ini berdasarkan banyak request yang waktu itu sempat aku posting di episode self love. Siapa coba yang udah ngikutin 7 days challenge untuk self love yang ada di channel Analisa ini. Nah, ngomong-ngomong soal self love, kali ini aku akan ngebahas tentang sesuatu yang mirip-mirip sama self love, dan mungkin teman-teman beberapa ada yang baru kenal dengan istilah self compassion. Apa sih self compassion? Self compassion ini adalah cara kita berbaik hati sama diri sendiri. Tapi sebelum kita mulai, aku bakalan ada kuis, dan sebelumnya aku mau ingetin buat kamu subscribe dan hidupin lonceng kamu, terus kasih komen sebanyak-banyaknya di setiap video kalau memang kamu pengen aku ngebahas sesuatu. Oke, sebelumnya assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sehat ya? Dan di saat lagi pandemi begini tuh rasanya kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama-sama penting. Kalau ngomongin tentang kesehatan fisik dan kesehatan mental, rasanya butuh investasi tersendiri nih, yaitu bagaimana cara kita menyayangi diri sendiri. Nah, tadi kan aku sempat di awal ngebahas bahwa self compassion ini sahabatan sama yang namanya self love. Sebenarnya self compassion atau yang didefinisikan sebagai sebuah bentuk kebaikan terhadap diri sendiri yang bersikap lembut, mendukung, pengertian kepada seseorang pada saat kita sedang merasa tidak baik-baik saja atau memiliki kekurangan yang kurang sesuatu terhadap diri sendiri. Ini sebenarnya berawal dari sebuah istilah yang didefinisikan dan diukur oleh psikolog bernama Kristin Neff. Nah, Kristin Neff ini dia melihat bahwa ternyata banyak banget perilaku berbaik hati sama diri sendiri tapi sering disalahartikan. Termasuk ada beberapa hal yang suka menjerumuskan kita nih. Jatuhnya kita jadi mager, gak ngapa-ngapain karena kita merasa bahwa berbaik hati sama diri sendiri saatnya kita untuk berhenti sejenak. Oke, aku akan memulai dengan mitos atau fakta. Mbak Analisa, self-compassion itu membuat diri kita menjadi lebih kuat dan resilience. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Dan self-compassion itu benar gak sih kalau artinya kita mengkasihani diri sendiri sampai akhirnya kita berlarut dan terisolasi? Jawabannya mitos. Dan yang kemudian yang sering banget ini menjadi salah satu alasan pada saat kita punya satu kemauan untuk self compassion atau berbaik hati sama diri sendiri. Kadang-kadang self compassion ini membuat kita menjadi boleh tidak memperdulikan orang lain. Apakah ini mitos atau fakta? Dan jawabannya adalah mitos. Kalau self compassion itu artinya kita itu juga harus punya yang namanya empati bagi orang lain. Nah, apa sih bedanya teman-teman saat kita mengkasihani diri sendiri dan pada saat kita berbaik hati sama diri sendiri? Kalau kita mengkasihani diri sendiri, analoginya begini. Kalau kita punya sahabat, punya orang yang kita sayangi, pada saat dia sedang terpuruk, mungkin kita cuma bilang sabar ya. Itu kepada mereka yang levelnya bukan sesuatu yang sangat intim atau hubungannya sangat dekat. Tapi kalau dia adalah orang terdekat kita, pasti kita akan tidak hanya sekedar bilang sabar dan kasihan, tapi pada saat kita pengen membuat dia tuh keluar dari rumah, tidak terisolasi dan melakukan sesuatu, keluar dari kesedihannya. Artinya disitulah kamu benar-benar peduli dan berbaik hati sama mereka. Sama dengan pola yang dilakukan oleh diri sendiri kepada diri sendiri. Jadi kalau kita hari ini merasa bahwa self love itu bagian dari cara kita untuk terisolasi, terjebak pada situasi yang membuat kita boleh berhenti dulu. Hati-hati, karena ada 3 elemen nih dalam self compassion untuk kamu identifikasi. Yang pertama adalah self-compassion ini merupakan salah satu bentuk cara kita untuk tidak melakukan judgement yang berlebih kepada diri pada saat kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita gagal, maka kita akan cenderung lebih menyerang diri sendiri dan melakukan yang namanya self-critic atau self-judgement. Akhirnya kita sering merasa insecure atau bahkan kita menjadi tidak percaya diri. Yang kedua, ada elemen yang paling penting, yaitu common humanity. Pada kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, seringkali rasanya kita merasa
merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita di dunia. Padahal pada saat kita berbaik hati sama diri sendiri, jangan pernah lupa bahwa kita bukan satu-satunya orang yang paling menderita di dunia ini. Bahwa banyak masalah orang lain yang mungkin hampir sama di kehidupannya. Kalau kita gagal dalam melalui fase atau elemen ini dalam berbaik hati, efeknya kita tidak hanya menjudgment diri sendiri, tapi juga kita akan mengisolir diri kita dari lingkungan kita. Nah, yang ketiga elemen terpentingnya adalah be mindful. Kenapa sih harus mindful? Mindfulness ini adalah salah satu pendekatan yang membutuhkan kita untuk seimbang pada semua emosi yang hadir, menerima diri secara utuh tanpa melakukan judgement apapun. Jadi pada akhirnya kita punya kemampuan untuk menyambung pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain, tapi tetap hadir dengan perspektif yang luas, dan apa yang terjadi hari ini itu adalah yang kita pikirkan. Kalau kita gagal untuk mindful, pada akhirnya pikiran, perasaan, dan penerimaan kita sama diri sendiri ini cenderung membuat kita jadi overthinking karena kita mengalami situasi yang disebut dengan over-identification. Semua diidentifikasi, padahal kadang-kadang itu bukan porsi kita. Artinya, bagaimana teman-teman memerlukan sebuah kemampuan untuk tidak identified sama sesuatu yang terjadi pada diri kita, apa yang kita pikirin, yang kita rasain, sehingga di situ kita tidak terjebak pada reaksi dan perasaan yang negatif. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau kamu pengen mengubah hidup kamu untuk lebih berbaik hati sama diri, boleh, ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah cobalah untuk memperlakukan diri sendiri dengan cara self-talk yang positif. Jadi misalnya nih, bayangin diri kamu lagi melihat sebuah pertunjukan, terus kemudian kamu melihat aktornya itu adalah diri kamu, tapi lihatlah dengan bijak. Dan pada saat kamu mengkritisi diri sendiri, coba katakan kepada dirimu, coba kamu ingat, kamu catat, kata apa yang sebenarnya kamu gunakan untuk melihat dirimu di tayangan itu. Apakah ada pola-pola yang sama? Gimana sih nada suara kamu melihat dirimu? Dan apakah suara itu mampu mengingatkan pada sesuatu di masa lalu dan mengkritik dirimu terus-menerus? Itu adalah cara kita untuk melakukan self-talk. Misal nih, aku melihat diriku. Oke, Analisa lagi ngapain ya? Dia lagi sedih. Apa sih yang dia lakukan? Kenapa dia sedih? Apa sih yang dia rasain? Ini awal-awal latihan self-talk itu tuh kayak orang menganggap ini gak beres deh. Tapi coba rasakan, ini adalah first step kita untuk menemukan cara kita untuk compassion kepada diri kita sendiri. Yang kedua, lembutkan suara self-kritik. Lembutkan ini bukan hanya tentang volume suara atau intonasi, tapi mungkin kita bisa memilih kata-kata yang positif pada saat kita melihat diri kita yang sedang terpuruk. Contoh, hai Analisa yang lagi bersedih, aku tahu kamu mengkhawatirkan sesuatu dan merasa tidak aman. Tapi kamu membuat dirimu kesakitan dan itu tidak perlu. Bisa gak sih kamu membiarkan dirimu mengkasihani dirimu dan menyayangi dirimu dengan sepenuh hati? Katakan itu berulang kali dan ternyata efeknya luar biasa teman-teman. Cobain ya. Yang ketiga adalah reframe the observation. Coba gunakan kacamata yang memang kita itu menjadi kritikus bagi diri kita sendiri, tapi dengan kalimat-kalimat yang lebih ramah dan positif. Artinya boleh loh kita melihat diri kita, jangan sampai kita self-compassion dan kita anti kritik, gak mau dikritik oleh diri sendiri apalagi orang lain. Nah, selama kita bisa melibatkan self-talk yang suportif, melihat sesuatu dengan lebih objektif, kita bisa memunculkan emosi positif ini dan melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Flip the reality dengan sesuatu yang negatif menjadi lebih positif. Nah, kalau kamu memang pengen melakukan self-compassion ini, syarat utamanya dari semua yang udah aku jelasin adalah mulailah untuk mengidentifikasi what you really want. Apa sih yang benar-benar kamu pengenin dalam hidup? Karena yang paling tahu tentang apa yang kamu inginkan dalam hidup adalah dirimu sendiri. Kalau kamu gak tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup, jangan pernah menyalahkan orang lain untuk menyuruhmu melakukan apa yang mereka inginkan. Terima kasih udah nonton Self-Compassion episode kali ini ya, tayangan tentang Self-Compassion. Gak apa-apa, pelan-pelan yang aku jelasin tadi dipraktekin. Kalau kamu ngerasa memang ini relate sama kamu,
boleh kamu download video ini buat kamu dengerin ulang, atau kamu nggak usah download kali ya, nonton terus aja diulang-ulang gitu ya. Dan kamu catat, kamu coba praktekin dan rasakan efeknya terhadap productivity dan rasa happy yang kamu alamin setiap hari. Dan kalau emang video ini bagus, kamu bisa kasih ke orang yang kamu sayangi juga sebagai bentuk peduli kamu sama dia. Terima kasih ya teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum.